Para sahabatku sekalian yang terkasih, salam jumpa kembali. Semoga Anda sekalian dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita di dalam Tuhan yang mencintai kita tanpa batas. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bersama suatu tema yang menurut saya menarik dan sedang dibahas kebetulan akhir-akhir ini, yaitu hukuman mati. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya mendapat sebuah pesan WhatsApp dari seorang umat, dari seorang ibu yang bertanya, "Romo, kira-kira bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang hukuman mati?" Kan kita orang Katolik mengenal hukum atau ajaran Yesus tentang kasih. Bahkan kita diminta oleh Yesus untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya atau yang berbuat jahat kepada kita. Dan menurut saya ini pertanyaan yang menarik, dan tentu beberapa dari antara kita juga punya pertanyaan yang sama, pertanyaan yang relevan dengan situasi yang ada saat ini yang kita saksikan bersama saat ini. Nah, saya hanya menjawab singkat ibu itu, saya mengatakan bahwa sebagai warga negara, sebagai manusia, saya merasa puas ya. Tentu kita semua juga perasaan yang sama. Kita puas dengan keputusan hakim yang begitu berani ya, menjatuhkan vonis hukuman mati kepada seorang terdakwa yang memang dalam seluruh proses persidangan itu terbukti melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa. Dan itu sudah diatur dalam undang-undang atau hukum positif negara kita. Nah, tetapi ini yang mau saya garis bawahi sedikit di sini. Ketika saya merenung sendiri, ya, sebetulnya ada sesuatu yang mengganjal dalam hati saya. Ya. Jadi hati nurani saya sedikit berkata lain. Ya mungkin saya percaya banyak di antara kita tidak sepakat dengan apa yang saya katakan ini ya. Dan ya intinya bahwa saya merasa sebagai seorang manusia, secara emosional saya merasa ada rasa kasihan dan tidak tega ya. Nah, tapi karena ini pertanyaan tentang bagaimana pandangan atau ajaran Gereja Katolik tentang hukuman mati, maka baiklah kita melihat pendasaran-pendasaran dan penegasan-penegasan dari gereja sendiri tentang bagaimana kita melihat hukuman mati dan apa yang pendapat gereja tentang vonis hukuman mati yang diterima dan harus dijalani oleh seseorang. Nah, supaya jelas arah pikiran kita bersama, saya coba untuk menjelaskan kepada kita berdasarkan beberapa narasumber atau beberapa sumber yang valid yang saya searching dan yang saya dapatkan. Pertama, ada sebuah tulisan yang luar biasa dari Monsinyur Kardinal Ignatius Suharyo tentang hukuman mati itu sendiri dalam pandangan Gereja Katolik. Ini saya kutip dari laman KAJ.org.id. Saya bacakan saja penjelasan dari Monsinyur yang tertulis dengan sangat lengkap tentang hukuman mati dalam pandangan Gereja Katolik. Ajaran Gereja Katolik mengenai hukuman mati mengalami perkembangan dalam proses yang sangat panjang. Jadi ini Kardinal mengakui bahwa tidak mudah untuk memberikan pendapat dan keputusan soal ini. Beberapa kutipan berikut ini dapat menjelaskan perkembangan dan perubahan ajaran Gereja Katolik mengenai hukuman mati itu. Pertama, beberapa kutipan dari zaman lampau ketika Gereja Katolik menerima hukuman mati. Kita kembali sedikit ke masa lalu pada tahun-tahun awal. 1. Surat Paus Innocentius III kepada Uskup Agung Tarragona mengenai rumus pengakuan iman yang diwajibkan bagi para pengikut Pewaldo pada tahun 1210 dikatakan, kuasa sipil dapat tanpa dosa berat melaksanakan pengadilan darah asalkan mengadili dengan adil,
tidak karena benci, dengan arif, tidak tergesa-gesa. Ini jelas sekali, menarik sekali ya. Jadi di sini sipil punya kuasa untuk membuat sebuah pengadilan berdarah atau vonis mati tadi ya, asalkan adil ya, dalam prosesnya adil, tidak karena benci, dan juga arif dan bijaksana, tidak tergesa-gesa. Dan kalau itu dilakukan dengan mengikuti aturan itu, maka itu tidak ada dosa berat dari seorang kuasa sipil. Nomor yang kedua, Katekismus Romawi yang diterbitkan berdasarkan Dekret Konsili Trente pada tahun 1566, bentuk lain pematian sah merupakan wewenang otoritas sipil yang diserai kuasa atas hidup dan mati. Dengan pelaksanaan legal dan yudisial, mereka menghukum orang bersalah dan melindungi orang tak bersalah. Penggunaan adil atas kuasa ini jauh dari kejahatan pembunuhan, adalah perbuatan ketaatan tertinggi terhadap perintah yang melarang pembunuhan. Tujuan perintah ini adalah pemeliharaan dan keamanan hidup manusia. Adapun hukuman yang dijatuhkan otoritas sipil yang adalah pembalas legitim kejahatan, menurut kodratnya mengarah kepada tujuan ini, karena memberi keamanan kepada hidup dengan menekan kegusaran dan kekerasan. Maka kata-kata Paus, di pagi hari aku mematikan, maka kata-kata Daus ya, di pagi hari aku mematikan semua orang jahat di negeri agar aku dapat memotong semua pelaku kejahatan dari kota Tuhan. Nah ini catatan nomor 2. Kesimpulan, pada tahapan perkembangan ini gereja terima hukuman mati. Jelas ya. Dari Uskup Agung Tarragona, kemudian Konsili Trente, itu jelas sekali dikatakan di sana gereja sangat mendukung hukuman mati. Oke, nomor yang kedua, beberapa kutipan dari ajaran gereja yang paling baru mengenai hukuman mati, mulai dengan menerima dengan syarat tanpa menolak. Katekismus Gereja Katolik 11 Agustus 1992 menyatakan, untuk menjaga kepentingan umum masyarakat diperlukannya untuk membuat penyerang tanpa mampu merugikan. Karena itu, ajaran tradisional gereja mengakui dan mendasari hak dan kewajiban otoritas publik yang legitim untuk menghukum penjahat dengan hukuman yang setimpal dengan beratnya kejahatan, tak terkecuali dalam kasus yang amat berat, hukuman mati. Dengan alasan-alasan analog, mereka yang mengemban otoritas mempunyai hak untuk dengan kekerasan senjata melawan penyerang bersenjata yang melawan masyarakat yang menjadi tanggungan pengemban otoritas itu. Efek pertama, hukuman ialah memperbaiki kekacauan yang disebabkan pelanggaran. Nah, apabila hukumnya diterima dengan sukarela oleh pelanggar, maka ada nilai silih. Selain itu, hukuman mengakibatkan pemeliharaan tatanan publik dan keamanan orang. Akhirnya, hukuman juga merupakan pengobatan, healing ya. Sejauh mungkin, hukuman harus merupakan bantuan untuk perbaikan diri pelanggar. Ini lain sama sekali ya. Tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2266. Bila sarana tak berdarah cukup untuk membela hidup manusia melawan penyerang dan untuk melindungi tatanan publik dan keamanan orang, otoritas publik hendaknya membatasi diri dengan mempergunakan sarana seperti itu, karena lebih sesuai dengan kondisi konkret, kepentingan umum, dan lebih selaras dengan martabat manusia. Nomor 2267. Kesimpulan, menurut katekismus ini, hukuman mati diperbolehkan dalam kasus-kasus yang sangat parah kejahatannya. Namun, apabila terdapat cara lain untuk melindungi masyarakat dari penyerang yang tidak berperi kemanusiaan, cara-cara ini lebih dipilih
daripada hukuman mati. Karena cara-cara ini dianggap lebih menghormati harga diri seorang manusia dan selaras dengan tujuan kebaikan bersama. Bandingkan KGK nomor 2267. Nah, di sini terjadi peralihan pandangan gereja tentang konsep hukuman mati. Itu sangat jauh. Tadi di bagian pertama menerima hukuman mati tanpa alasan karena itu kejahatan dan lain-lain. Bagian ini Katekismus Gereja Katolik mengatakan ada cara lain, maka sebisa mungkin menghindari hukuman mati. Yang ketiga, ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Evangelium Vitae, itu nomor 55 sampai 57. Paus Yohanes Paulus II keluarkan ensiklik ini pada tanggal 25 Maret tahun 1995. Nah, dalam ensiklik Evangelium Vitae ini, Paus Yohanes Paulus II menghapuskan status persyaratan untuk keamanan publik dari hukuman mati dan menyatakan bahwa dalam masyarakat modern saat ini hukuman mati tidak dapat didukung keberadaannya. Paus langsung menolak dengan tegas. Nah, berikut kutipannya. Jelaslah bahwa untuk pencapaian tujuan ini, melindungi masyarakat, hakikat dan lingkup hukuman harus dinilai dan diputuskan dengan saksama. Dan tak perlu terlalu jauh sampai melaksanakan eksekusi mati bagi seorang pelanggar kecuali dalam kasus-kasus yang mutlak perlu. Dengan kata lain, bila mustahil, dengan cara lain melindungi masyarakat. Nah, namun dewasa ini sebagai hasil perbaikan terus-menerus dalam penataan sistem pidana, kasus demikian sangatlah jarang, kalau tidak praktis tidak ada. Itu di Evangelium Vitae nomor ke-56. Dengan demikian, Gereja Katolik tegas tidak mendukung hukuman mati. Yang keempat, D. Intervensi pengamat tetap Takta Suci di Perserikatan Bangsa-Bangsa di depan Komite Penghapusan Hukuman Mati tanggal 2 November 1999. Beberapa bagian dari intervensi adalah sebagai berikut. Maka dari itu, posisi Takta Suci ialah agar otoritas harus membatasi diri, bahkan untuk kejahatan yang paling serius, dengan menggunakan sarana hukuman yang tidak mematikan, karena sarana-sarana ini lebih sesuai untuk memelihara kepentingan umum dan lebih selaras dengan martabat manusia. Itu dia mengutip KGK nomor 2267 tadi. Dewasa ini, negara-negara dapat memakai kemungkinan-kemungkinan baru untuk secara efektif mencegah kejahatan dengan membuat orang yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran tidak mampu merugikan tanpa secara definitif merenggut darinya kemungkinan menembus dirinya. Itu ada di Evangelium Vitae nomor 56. Perkenankanlah saya mengatakannya dengan jelas. Setiap orang yang hidupnya diakhiri di kamar gas dengan penggantungan, dengan injeksi yang mematikan, atau oleh komando penembak adalah seorang dari kita, manusia, saudara atau saudari kita. Betapapun kejamnya dan tak manusiawi nampaknya tindakannya. Ini kutipan dari Evangelium Vitae nomor 56. Pada fajar milenium baru, pantaslah umat manusia menjadi lebih manusiawi dan kurang kejam. Pada akhir abad yang telah melihat kekejaman yang tak terperikan melawan martabat manusia dan hak-haknya yang tak terganggu-gugat. Memberikan perhatian serius terhadap penghapusan hukuman mati akan menjadi prakarsa yang pantas dicatat bagi umat manusia. Diskusi tentang pembatasan dan penghapusan hukuman mati menuntut dari negara-negara kesadaran baru tentang kesucian hidup dan hormat yang patut diterimanya. Diperlukan keberanian untuk mengatakan tidak kepada setiap jenis pematian, dan diperlukan kemurahan hati untuk memberi kepada pelaku kejahatan yang terbesar sekalipun kesempatan untuk menghayati hidup yang dibarui dengan penyembuhan dan pengampunan.
Dengan melakukan hal itu, pastilah akan berkembang pada kemanusiaan yang lebih baik. Oke, itu adalah peringkatan dari intervensi takhta suci di Perserikatan Bangsa-Bangsa di depan Komite Penghapusan Hukuman Mati. Yang terbaru, yang terakhir adalah pernyataan yang paling baru, surat yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada Komisi Internasional Penghapusan Hukuman Mati pada tanggal 20 Maret tahun 2015. Ini yang paling baru. Berikut beberapa kutipan dari surat itu, dikutip lengkap. Secara pribadi, saya sangat menghormati komitmen Anda semua untuk membangun dunia yang bebas dari hukuman mati dan usaha Anda untuk diberlakukannya moratorium eksekusi mati di seluruh dunia dan akhirnya penghapusan hukuman mati. Magisterium Gereja, mulai dari kitab suci dan dari pengalaman sejarah umat Allah selama ribuan tahun, membela manusia, membela hidup sejak saat perkandungan sampai kematian natural, dan menjunjung tinggi martabat manusia sebagai citra Allah. Itu dalam Kejadian bab 1 ayat 26. Hidup manusia adalah suci karena sejak awal hidup manusia merupakan buah karya penciptaan Allah. KGK nomor 2258. Dan sejak saat pembuahan itulah manusia, satu-satunya makhluk yang dikehendaki Tuhan demi dirinya sendiri, adalah pribadi yang menerima kasih Allah secara pribadi. Itu dalam dokumen Gaudium et Spes nomor 24. Hidup, khususnya hidup manusia, adalah milik Allah saja. Bahkan seorang pembunuh tidak kehilangan martabatnya yang dijamin oleh Allah. Allah tidak menghukum Kain dengan pembunuhan karena ia lebih ingin pendosa bertobat daripada mati. Evangelium Fidei nomor 9. Dalam kasus-kasus tertentu, pembelaan diri dapat dibenarkan. Juga kalau pembelaan diri itu berakibat pada terbunuhnya penyerang. Evangelium Fidei nomor 55. Tapi prinsip pembelaan diri pribadi ini tidak dapat diterapkan pada tingkat sosial. Maksudnya apa? Ketika hukuman mati diterapkan, orang dibunuh tidak ketika dia menyerang, tapi dia dibunuh karena kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Sekarang ini hukuman mati tidak bisa diterima seperti apapun kejahatan orang yang jadi hukuman mati. Hukuman mati mencederai prinsip hak hidup yang tidak bisa diganggu-gugat dan martabat pribadi manusia. Hukuman mati melawan rencana Allah terhadap manusia dan masyarakat, dan juga keadilannya yang penuh kerahiman, dan tidak sesuai dengan tujuan hukuman yang adil. Hukuman mati tidak memperlakukan korban dengan adil, tetapi bernada pembalasan. Ini bagus ya. Bagi negara hukum, hukuman mati mencerminkan kegagalan karena mewajibkan negara membunuh atas nama keadilan. Keadilan tidak pernah tercapai dengan membunuh manusia. Hukuman mati kehilangan seluruh legitimasi karena tidak sempurnanya pemilihan sistem keadilan kriminal dan karena kemungkinan kesalahan pengadilan. Keadilan manusia tidaklah sempurna, dan ketidakmampuan mengakui ketidaksempurnaan ini dapat menjadikannya sumber ketidakadilan. Dengan diberlakukannya hukuman mati, orang yang dihukum tidak diberi kesempatan untuk membuat silih dan bertobat dari perbuatannya yang merugikan. Tidak diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan yang merupakan ungkapan peribadatan batinnya sendiri. Hukuman mati bertentangan dengan kemanusiaan dan kerahiman Allah yang harus menjadi model keadilan manusiawi. Hukuman mati menyengsarakan manusia yang diperlakukan secara kejam. Itu Paus mengatakan perasaan dia ketika dia menunggu eksekusi dan seterusnya. Sekarang ini ada banyak cara untuk menghadapi kejahatan tanpa meniadakan kesempatan bagi penjahat untuk membaharui diri. Evangelium Vitae nomor 27. Tetapi juga kepekaan moral yang semakin tinggi mengenai hidup, nilai hidup manusia yang menguatkan pendapat umum yang semakin mendukung penghapusan hukuman mati atau moratorium terhadapnya. Kompendium Ajaran Sosial Gereja
nomor 405 yang dikutip oleh Paulus. Dan seperti yang saya sampaikan, hukuman mati secara langsung melawan perintah kasih kepada musuh sebagaimana disampaikan dalam Injil. Oleh karena itu, semua orang Kristiani dan yang berkehendak baik dipanggil untuk berjuang demi penghapusan hukuman mati legal atau ilegal. Dan bukan itu saja, tetapi juga berjuang untuk memperbaiki kondisi penjara demi hormat kepada martabat manusia. Ini tulisan Paus Fransiskus ya. Kesimpulan. Pertama, dari kutipan-kutipan itu jelas sekali bahwa pandangan atau ajaran Gereja Katolik mengenai hukuman mati berkembang dan pada akhirnya berubah. Yang kedua, perubahan pandangan ini berkaitan dengan kesadaran diri manusia dan pengalamannya akan Allah. Ini amat jelas dalam kitab suci, dalam Perjanjian Lama, dan hukum pembalasan yang setimpal. Ada hukum pembalasan di sana. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Pembalasan yang setimpal ini sudah lebih maju dibandingkan dengan hukuman pembalasan yang lebih berat daripada yang diterima. Kepala ganti gigi. Dalam Perjanjian Baru, ketika Allah semakin dialami sebagai Sang Kasih, hukum pembalasan setimpal diganti dengan radikal, hukum kasih. Ajaran Gereja Katolik mengenai hukuman mati mengalami perkembangan dan akhirnya perubahan yang radikal seperti itu. Ya, demikian tulisan dari Monsinyur Ignatius Suharyo Kardinal yang mengulas sangat jelas kepada kita tentang hukuman mati. Jadi sekali lagi saya tidak berkomentar banyak, kesimpulan sudah jelas di situ. Kalau ditanya tentang pandangan Katolik, pandangan gereja jelas sudah saya sampaikan semua. Kembali kepada pribadi masing-masing, kembali kepada proses hukum, dan kita merenung sambil melihat pesan atau makna di balik apa yang sedang kita saksikan bersama saat ini. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan memberkati.